Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi bi anallahi wa li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi ulumi barakatihim fi dini wa dini wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut daripada surut syarat-syaratnya puasa. Kemarin sudah terangkan tentang syarat yang ketiga, yaitu syarat yang keempat ya. Syarat yang keempat yaitu menahan diri daripada mencegah dari sesuatu yang masuk ke dalam lubang-lubang yang ada di dalam tubuh. Ya, di sini ngomong ar-rabi'u al-imsaku an duhuli ainin. Yang keempat, syarat daripada puasa yaitu apa? Mencegah sesuatu an duhuli ainin, masuknya benda jaufan ke dalam lubang, yang mana nanti diterangkan lubang-lubang yang ada di dalam tubuh yang sampai membatalkan puasa, di antara lain mulut ya, bagian dalam. Ketika melewati mulut yang nanti batasannya itu kemarin katakan hulusumah. Ada yang mengatakan hulusumah itu amandel. Kalau sesuatu makanan itu ngelewatin amandel, atau ada yang mengatakan hulusumah itu ujung dari lidah. Ketika makanan itu melewati ujung lidah, maka puasanya batal dengan beberapa syarat yang nanti akan diterangkan. Atau sesuatu benda, entah itu cair ataupun padat, melewati tulang hidung, khaisumah. Ketika dia sudah melewati batasan hidung, ujung daripada hidung, benda cair ataupun padat, maka puasanya batal dengan syarat yang nanti akan diterangkan. Begitu juga ketika benda cair ataupun padat itu masuk ke dalam telinga, yang mana batasannya adalah perkara yang muntabik, yaitu yang muntabik itu yang rapat di dalam telinga. Kalau misalnya kita lihat telinga itu bagian dalamnya itu ujungnya buntu, kayak buntu kan. Nah, itu ujung yang buntu itu kalau misalnya sampai melewati itu, menyentuh itu barang yang masuk ke dalam telinga, maka batal puasanya. Ada yang mengatakan sampai ke gendang telinga. Ada yang mengatakan batasannya kalau misalnya kita ngelihat daripada pinggir, itu sesuatu yang masih bisa kita lihat dari pinggir. Misal ada orang melihat bagian telinga kita, nah yang misalnya dia dilihat itu masih bagian luar. Kalau yang nggak kelihatan itu bagian dalam, itu kalau telinga. Intinya sesuatu yang buntu di dalam telinga itu bagian dalam, ya kan, lubang telinga tuh ada gendang telinga. Nah, kalau sudah sampai gendang telinganya itu batal.
Berarti kalau kita masukkan jari kita itu belum sampai batal. Tapi kalau masukin cotton bud, sampai bagian dalam, hati-hati. Itu bisa sampai membatalkan puasa kalau sampai bagian dalam. Bagian dalam apa? Bagian yang buntu daripada lubang telinga. Kalau lubang telinga kan enggak lubang itu enggak sampai ke dalam tubuh kan, enggak. Ada bagian yang sampai lubang rapat kan, merapat kan itu. Nah, itu bagian yang rapat itu kalau kesentuh di situ maka batal batasannya itu. Ya. Jadi itu lubang-lubang yang batalkan seperti halnya masuk ke dalam mulut dalam, ya, itu. Atau hidung, lubang telinga, lubang lubang kemaluan depan, lubang kemaluan belakang tidak boleh termasuk darinya sesuatu. Lubang kemaluan depan, misalnya dakarnya dimasukin sesuatu oleh dokter, ya obat atau apa lewat dakar kan ada, ya. Itu juga membatalkan puasa. Atau dari jalur belakang. Jalur belakang batasannya apa? Kalau kita tongkrong sesuatu yang kelihatan ini masih bagian luar, atasnya itu bagian dalam. Kalau ya itu. Ataupun misalnya seperti kemarin dicontohkan ketika orang itu ditusuk bagian perutnya. Perut atau kepala, kalau dia tusuk dengan sendirinya bagian perut, maka itu pun membatalkan puasa karena sama juga dia memasukkan sesuatu ke bagian dalamnya. Atau dia ditusuk dengan sendirinya atau dengan orang lain atas perintahnya, itu pun juga membatalkan puasa. Bagian perut, khusus perut, dan juga bagian kepala. Kalau tangan, kaki tertusuk misalnya, itu nggak masalah. Ya, kita kena paku, naudzubillah kena paku di kakinya, itu nggak apa-apa. Atau misal kita nusukin jarum ke dalam paha misalnya, atau ke tangan dimasukkan jarum, itu nggak masalah, nggak batalin puasa. Cuma kalau kita nusukinnya ke perut atau ke bagian kepala, ini yang membatalkan puasa. Jadi kayak operasi gimana tuh? Hah? Aku puntur ya? Enggak. Pokoknya sampai ke usus, bagian usus, ya, amia, wadah makanan, itu yang membatalkan puasanya. Itu adalah tempat-tempat di dalam tubuh yang tidak boleh kemasukan. Hah? Ya enggak apa-apa. Iya, yang nggak boleh kalau masukin sesuatu ke lubang pantatnya itu. Masukin sesuatu dari lubang pantatnya, entah itu selang atau apa. Enggak apa-apa. Iya, cuma jangan terlalu diatasin, bisa sampai batal. Makanya bahaya itu. Makanya dianjurkan sama ulama, kalau misalnya BAB mau buang hajat, kalau bisa malam-malam. Iya, tapi kalau siang kebelet jangan ditahan, nunggu malam jangan. Buangin aja, nanti nunggu malam takut batal. Ya enggak masalah, cebok-cebok aja, yang penting jangan terlalu ke dalam banget. Iya, ntar jadi penyakit. Itu ya, sesuatu yang tidak boleh masuk di dalam anggota tubuh. Mulut, telinga, hidung, ya, kemaluan belakang, kemaluan depan. Terus perut yang tertusuk dengan diri sendiri atau dengan orang lain dengan izinnya, ataupun bagian kepala tertusuk, itu juga batalin puasa. Yaitu jadi tidak boleh kemasukan ain benda ke tempat-tempat itu. Berbeda kalau misalnya yang masuk asap.
Ada orang bakar sate, kita mangap di depannya, itu nggak masalah, ya. Saking harumnya, laparnya, udah dia makan asapnya, ini nggak batal. Yang penting jangan nanti iya kemakan satenya. Kalau Tuhan gimana? Tuhan batalin puasa, itu asap ya. Ya asap, cuma ada ada ain, yaitu nikotin yang masuk ke dalam. Jadi kan ada tuh ainnya kan, nikotinnya kan, itu nikotinnya itu ain masuknya, bukan asar. Nanti dikecualikan daripada ain, ya asap, dikecualikan daripada benda, walaupun itu bendanya kecil, walaupun bendanya nggak biasa kita makan, misalnya kerikil, pasir, kita kasih pasir masuk, ditelan klek, batal. Ini kalau madzhab Syafi'i, kalau madzhab yang lain Abu Hanifah nggak apa-apa. Ya, yang penting sesuatu yang itu biasa dimakan. Kalau sesuatu yang nggak biasa dimakan, termasuk untuk madzhab lain, sebagian madzhab lain itu nggak batal. Nah, ya juga ain, bendanya itu benda yang ada di dunia. Kalau bendanya itu benda surga, makanan-makanan surga, itu nggak batalin puasa. Misal datang masakan makanan surga, itu nggak batalin puasa. Minuman surga nggak batalin puasa. Tapi jangan bikin-bikin nanti, wah ini minuman dari surga. Itu ya. Jadi yang keempat tadi adalah yang harus menahan diri daripada masuknya sesuatu benda wa in qallat, walaupun kecil itu benda, kasim simah seperti wijen, ke dalam mulut atau bagian-bagian tadi yang disebutkan. Aulam tu'kal adatan, atau bendanya itu tidak biasa kita makan, kahasotin, kerikil, fi manfadin maftuhin ma'ata amud. Nah ini fi manfadin maftuh, di dalam lubang-lubang yang terus kebuka di dalam anggota tubuh, kecuali nanti kalau kayak tempat-tempat yang nggak terbuka seperti mata itu bukan manfaat maftuh, bukan lubang yang membatalkan puasa. Kalau misalnya kita menetesin obat mata, itu nggak batal, ya. Atau pakai sifat celak, itu nggak batal, karena walaupun nanti kerasa kayak masuk, itu sebenarnya hanya ngeresep, bukan masuk, ya. Itu cuma meresap, bukannya masuk. Ma'ata'amudin, satu syaratnya yang tadi membatalkan masuknya sesuatu itu kalau dia itu sengaja memasukkannya. Ma'ata'amudiduhuliha, ya, ketika dia sengaja, berbeda kalau dia itu lupa. Kalau dia itu lupa, tidak masalah, lupa puasa, ya. Terus masuk tuh ke dalam, dia masukin sesuatu ke dalam lubang-lubang tersebut dalam keadaan dia ingat dia puasa, maka batal puasanya. Kalau dia itu lupa, dia dalam keadaan puasa, nggak batal puasanya. Terus wahdiyarihi, dalam keadaan dia tidak dipaksa. Dia tidak dipaksa. Kalau misalnya dia dipaksa, maka tidak membatalkan puasa dia. Wal ilmi bi annahu muftir. Yang terakhir, dan dia tahu bahwasannya masuknya sesuatu ke dalam lubang-lubang itu membatalkan puasa. Kalau dia nggak tahu, itu tidak masalah. Tapi nggak tahunya di sini dengan syarat dia itu orang yang baru masuk Islam, terus dia nggak tahu hukumnya, atau dia hidup di jauh dari ulama, ya, nggak ada ulama di tempatnya dia, itu yang nggak tahunya itu dijadikan sebagai alasan, boleh. Tapi kalau dia itu hidupnya di kalangan, di situ ada orang alim, maka dia tetap batal. Artinya gimana? Kan dia nggak tahu. Iya, seandainya dia tahu, maka harus mengqadha puasanya. Begitu juga yang tadi juga sama. Nanti orang-orang, ya, kalau misalnya orang dia itu hidup di kalangan ulama, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya. Terus
jaufan masuknya ke bagian dalam kabatinil udun seperti lubang telinga. Nah, begitu juga misal lubang telinga kalau kita netesin obat telinga tuh atau pakai cotton bud itu batal, hati-hati. Kalau seandainya gini, kita kemasukan semut, masih tidur terus masuk semut. Nah, nggak mau ini semutnya gigit, tidak ada jalan lain untuk mengeluarin kecuali dikorek. Gimana tuh? Kalau dikorek, puasanya batal. Maka para ulama mengatakan boleh kamu korek. Seandainya kamu itu sakit, nggak kuat, nggak tahan, ya itu semut gigit di dalam atau hewan masuk ke dalam dan harus dikeluarkan dengan dikorek kupingnya, ya dikorek. Terus puasanya batal, tapi kamu nggak dosa. Batal, tetap batal, tapi kamu nggak berdosa. Nanti kamu qadha. Gitu tuh. Yaitu yang tadi yang ngomong batasannya itu sampai ke bagian buntu di dalam telinga atau ke gendang telinga. Ya, kalau cuma sini tidak masalah, masih bisa. Cuma kalau makainya cotton bud itu bagian dalam batal kan. Nah, cotton bud itu misalnya untuk mengeluarkan suatu hewan yang masuk ke dalam telinga, puasanya tetap batal walaupun itu hewan masuknya hewan nggak batalin puasa kalau nggak disengaja. Tetapi kalau kita sakit dengan gigitannya itu kita mau keluarkan, otomatis kita memasukkan benda kan. Nah, itulah yang nanti batalin puasa. Tetapi kamu nggak berdosa dengan membatalkan itu sebab dalam keadaan udur. Ya, itu. Jadi ya kadang terjadilah, ya kadang terjadi seperti halnya kayak misalnya misalnya kayak kemarin mulut kemasukan lalat, masuknya lalat itu nggak batalin puasa, yang masih nggak menguap nggak ditutup, kemasukan lalat nyantel di sini. Kalau lalatnya itu langsung masuk misalnya ketelen, nggak sampai batal puasanya, ini nyantel di sini. Lalu gimana? Kita ini kan cogok kan mulutnya, terus keluar kan, batal puasanya. Tetapi nggak sampai dosa. Itu. Jadi seperti di dalam lubang telinga, ya masuk sesuatu dalam lubang telinga batal. Wal ihlil ataupun ihlil, apa itu ihlil? Ihlil itu adalah lubang kencing minadzakari wala bani minasati. Fa idza adkhala fi syai'in min dalik, ya syai'un fawasalal batin aftara, maka kalau sampai itu masuk ke dalam maka batal puasanya. Terus wa in kana la yanfat minhu ila dimah, seandainya walaupun namanya lubang telinga itu tidak, lubangnya nggak nyambung ke kepala, ke otak kan lubangnya kan ketutup, telinga kan nggak pakai saraf kan, yang nyambungkan ke telinga ke otak itu saraf-sarafnya. Jadi lubang telinga kan nggak sampai nyambung ke otak kan lubangnya loh, walaupun nanti situ ada sistem saraf yang nyambungin kan, walaupun itu lubang telinga nggak nyambung ke dalam bagian dalam, tetapi tetap dihukumi batal kalau sesuatu itu masuk ke dalamnya. Itu ya. Fil ula wa aulam yujawis adahil fihi, ya al hasyafa awil halama fisani li wusulihi ilal jauf. Terus selain itu waqahari toti dimahin wasala ilaiha dawa min makmumah, ada orang kepalanya pecah, naudzubillah, kelihatan bagian dalamnya sampai kelihatan selaput otaknya atau kelihatan tulang tengkoraknya atau ya. Nah, terus mau dikasih masukin operasi, dioperasi sama dokter,
maka itu pun juga batalin puasa. Memasukkan obat ke dalam situ pun batalin puasa. Wa illam yasil ila batini wa kajaufin wa sala ilaihi ta'nah min nafsi aw ghairihi bi'nihi. Atau kemarin sudah diterangkan orang yang tertusuk di dalam perutnya atau di dalam kepalanya, itu pun batal puasanya. Tapi wala yadur wusuluha limuhisakihi, kalau kita nusuknya tangan atau nusuknya paha itu enggak batal puasanya. Karena apa? Tangan, paha itu bukan bagian dalam, ya. Ada paku sengaja kita injek krek, nah gitu nggak batal puasanya. Atau misalnya dokter masukkan jarum ke dalam buat operasi, ya buat jahit, misalnya dia luka kebuka kan, terus dijahit, nah itu nggak masalah juga. Karena yang namanya tangan terus paha ke bawah itu bukan bagian dalam, bukan termasuk bagian dalam. Yang bagian dalam itu yang nyambung sama apa? Sama usus, ya, atau bagian kepala, itu bagian dalam. Itu li'annahu laisa bijauf aw wasala ilaihi dawa min jaifah. Termasuk juga yang membatalkan adalah ketika memasukkan obat lewat apa namanya? Luka yang sobek di perut misalnya. Au huknah, atau memasukkan obat lewat lubang dubur, kemaluan belakangnya dimasukin obat. Au su'ud, ya, atau misal dari hidung dimasukin selang, itu juga membatalkan puasa. Itu. Nah, bagaimana kalau ini apa namanya? Yang buat nafas itu? Nah, apakah itu termasuk dukhon, termasuk asap, atau termasuk ain? Ya. Nah, untuk apa namanya alat yang buat pernafasan itu termasuknya ain. Nah, bisa membatalkan puasa. Terus wa illam yasil batin al-im'a wa timah itma wara'a khayshum wa huwa aqsal anfi jaufun, ya. Terus wa innama yuftiru bil wasil ilal halqi in wasala ilal batin minhu syai'un. Dan sesungguhnya membatalkan wa innama yuftir bil wasil ilal halq, ketika sesuatu masuk ke tenggorokan, in wasala ilal batin minhu syai'un, ketika apa? Ada perkara yang masuk ke dalam mulut tersebut. Wa makhrajul hamzah wal ha, nih ya, tenggorokan tengah itu ha, keluar huruf ha, tempat keluar hurufnya hamzah, ya, a ha, bagian tenggorokan tengah, ya, itu bagian dalam. Wa makhrajul kha itu berarti bagian tenggorokan paling atas, ujung tenggorokan, pangkal tenggorokan itu masih luar. Tapi kalau melewati kha, ya, melewati kha, pangkal tenggorokan itu kha, pangkal tenggorokan. Terus ada makanan yang lewati itu ke bawah, berarti sudah batal puasanya. Di atasnya itu enggak batal. Wal ha muhmalah dohir, ya. Kalau itu semua masuk ke dalam bagian dohir. Summa dahilul fam ilal muntahal mahmalah wal anaf ila muntahal khayshum lau hukmu dohir fil iftar. Nah, pokoknya tadi yang saya terangkan bahwasanya apa? Kalau hidung adalah batasannya itu tulang hidungnya, kalau sudah pokoknya semua hidung yang menonjol ini bagian luar. Semua hidung yang menonjol bagian luar. Jadi kalau air masuk sampai sini masih belum batal. Sini belum batal. Cuma kalau sudah ke belakang sini itu batal. Seandainya dia lakukan itu dalam keadaan sengaja. Ya, seandainya dia masukkan dalam keadaan sengaja.
Itu lahu hukmu dhahir fil iftar bi istikhrajil syai'ilaihi au ibtila'un nakhamah minhu, dengan bagian-bagian yang tadi ini, hidung, mulut, ini kan masih dikatakan anggota dhahir, ya, anggota luar. Kalau hanya masuk di dalam mulut atau masuk di dalam batang hidung, ini belum sampai batal. Tetapi untuk masalah mengeluarkan muntah tadi, kalau sampai ke situ, kalau misalnya ada air muntahannya sampai ke sini ke hidung, ataupun air muntahannya itu sudah keluar daripada pangkal tenggorokan, air muntahnya itu keluar sampai pangkal tenggorokan, maka kemarin batal puasanya. Wabtila'un nakhamah minhu, dan menelan daripada lendir. Kalau ada lendir bagian dalam terus dia keluarkan, kan nggak batal. Sampai mana? Dia keluarkan sampai di atas pangkal tenggorokan, kan nggak batal tuh sampai pangkal tenggorokan. Nah terus kalau dia itu masukin lagi, maka batal. Kalau dia itu keluarin, dia buang, itu nggak batal, nggak masalah. Nah yang perlu diperhatikan juga air ludah. Kalau orang, misal ibu-ibu, dia benang mau jahit, mau masukin benang ke dalam lubang jarum kan, terus benangnya dimut kan, dimutek. Misalnya kok belum masuk ini, dia ini kena lagi kan. Nah hati-hati, itu seandainya air liurnya yang dia masukkan ke benang itu banyak, sekiranya banyak itu ada yang mengatakan sampai netes, ataupun ininya air liurnya itu jangan sampai kalau dimasukin lagi ketelen. Seperti kayak kita misalnya kita siwakan nih, ya kan, siwakan, terus kan kita keluarkan tuh, itu basah ludah kan, nah kan masih basah banget kan. Kalau kita masukin lagi, kalau air ludahnya itu ketelen, itu bisa batal. Atau sikat gigi, ya, sikat gigi itu sama. Kalau kita sikat gigi basahin air, terus kita masukkan itu ke sikatnya, ya, terus airnya tadi ketelen, yang basahan dari luar itu ketelen, itu juga bisa membatalin puasa. Jadi gimana kalau sikat gigi? Sikat gigi ya masalah, ya, sikat gigi itu tidak masalah. Yang penting jangan sampai tertelan daripada pasta giginya, ataupun ludah yang kecampur sama pasta gigi itu, ya, itu langsung kita lepahin, terus kumur-kumur. Adapun nanti bekas daripada Pepsodent yang terasa di lidah, kalau ketelan nggak masalah, ya. Tapi ya lebih hati-hati kalau misalnya mau sikat gigi ya sebelum sahur, sebelum waktu subuh itu lebih afdol. Jadi itu bistihrajilka ilahi au tilahun nakhamah minhu wa fi adam iftar bi tuhuli syai' minhu wa im amsakahu wa fi annahu idza tanajjasa wajaba ghusluhu wal hukmul batin. Kemarin sudah terangkan itu masalah daripada ketika dia itu junub, maka enggak, walaupun mulut itu anggota dohir, anggota luar, tapi tidak wajib dibasuh. Kalau kena najis, walaupun ya itu wajib dibasuh, beda ya. Nah terus wa fi sukuti ghusli minal junub wa faraqa wujubal ghusl najasah mi'annahu andar wa afhas fada yaqa fiha ma lam fil janabah wa inama yuftir bi idkhali ma dzukir ila al-jawf. Nah sesungguhnya batal dengan memasukkan sesuatu ke dalam bagian dalam bi syurut tudkhulihi ilahi min manfarin naftuh wa min sama. Nah kan tadi kan mengatakan membatalkan itu kalau keluar daripada masuk daripada perkara-perkara yang terbuka dari anggota tubuh. Kalau misalnya
masuknya itu lewat kulit dengan terserap, pakai hand body terus terserap, atau misalnya kita nyuntik ya masuk ke dalam lewat suntikan, itu tidak masalah. Itu kalau suntikannya itu obat itu tidak masalah. Cuma kalau suntikannya itu berupa infus yang isinya adalah vitamin-vitamin, maka itu bermasalah dalam puasa, bisa membatalkan puasa. Nah, terus wa min sama la yadur tasarruful masam bituhun wal kuhul wal ihtisal. Tidak masalah kalau misalnya kita pakai sesuatu yang nyerap dalam kulit ataupun iktihal, pakai celak, wal ihtisal ya. Fala yuftir bidzalik wa in wa salat jawfu li annahu lam yasil min manfaat maftuh kana fi haisil afi. Itu. Wala karahata fi dzalik. Makruh berarti enggak makruh. Enggak masalah pakai pelembab atau pakai apa, enggak masalah. Walaupun itu akan masuk ke dalam bawah kulit, itu juga tidak membatalkan dan enggak makruh. Tapi yang afdol ditinggalkan. Wa inna ma yuftir bima marra in alima wa ta'ammada wa tara. Dan sesungguhnya yang tadi membatalkan tadi 3 syarat, harus tahu, sengaja, dan dia itu tidak dipaksa. Fa in akala, ada orang makan. Au syariba, atau minum. Nasian, lupa kalau dia itu puasa. Au jahilan, atau tidak mengetahui bi anadzalika muftir. Ya Allah, itu kan tidak tahu kalau dia itu batalin puasa. Makan itu batalin puasa, dia nggak tahu hukumnya karena dia itu baru masuk Islam. Au mukroh alal akal, dia dipaksa untuk makan. Masalan contohnya qalilan au kasiron, makan banyak atau sedikit. Ya, kalau itu 3 perkara tadi tidak terpenuhi, maka tidak batal puasanya. Ya, karena hadis yang dijelaskan kemarin bahwasanya orang rufi al aklam ya dihukum taklif itu diangkat daripada orang-orang tersebut. Walakin la yu'dan, tetapi tidak diberikan keringanan orang yang bodoh dari hukum tersebut, illa kecuali in qaruba ahduhu bil Islam, ketika dia baru masuk Islam, walam yakun mukhaliton ahlahu, dan dia tidak bersama atau orang sudah lama masuk Islam tetapi di situ tidak ada orang yang bisa mengetahui hukum-hukum Islam khususnya puasa. Bihaitsu lam yu'raf minhum ya inna dzalika yuftir. Sekiranya satu kampung nggak ada yang tahu kalau puasa makan itu membatalkan puasa. Ya, satu kampung ada yang tahu kalau makan itu batalin puasa, ya berarti nggak batal puasanya. Cari yang kayak gitu dah, gitu ya. Terus au nasya'a bibadiyah, atau orang tersebut dia itu hidup di daerah pedalaman, au baldah, atau suatu negeri ba'idah yang jauh anil ulama, daripada ulama-ulama, aiman yu'raf hurmatun wa ta'atu ilm juluh bihaitsu la yastati'u an nuqlah ilaihim, sekiranya dia tidak mampu untuk hijrah ya, untuk mondok ke tempat yang ada ulamanya tersebut. Itu ya. Liudrihi naidin. Dari itu misalnya nggak ada transportasi untuk hijrah ke tempat-tempat yang di situ ada guru untuk mengajarkan agama. Misalnya dia benar-benar tuh di tengah hutan, ya, terus mau ke tengah kota itu nggak ada transportasinya, maka gugur bagi dia hukum-hukum tadi. Bihaitsu la yasta'anqula ilaihim liudrihina ini. Bihilafi ma idza kana qadimal Islam. Berbeda kalau orang nggak tahu hukum, tetapi dia sudah lama Islam, dari kecil dia sudah Islam. Wa huwa baina dhahranil ulama, dan dia itu berada dekat sama ulama. Atau dia bisa sampai ke ulama tersebut.
man ya'rif anna dzalika muftir, atau enggak harus ulama. Ada di situ orang yang tahu hukum tentang puasa. Fa innahu la yu'dallahu, maka orang tersebut puasanya dikatakan batal. Artinya kalau dia tahu, setelah beberapa hari dia tahu atau waktu itu dia tahu, maka dia wajib mengqadai puasanya tersebut. Tapi kalau orang yang tadi dia diudurin, maka walaupun dia makan sebab dia nggak tahu, ketika dia sudah tahu dia nggak wajib mengqada. Kalau orang yang nggak tahunya itu tapi sebab apa? Hidup di kalangan ulama, kalau dia sudah tahu wajib mengqada. Karena apa? Karena taksirihi bitarki ta'allum nidali, karena kesalahan dia nggak mau ngaji. Makanya itu Imam Haddad mengatakan wajib untuk seorang muslim ya sebelum melakukan ibadah untuk mengetahui daripada kesahan ibadah tersebut, hukum-hukum dalam ibadah tersebut. Makanya ilmu daruri, ilmu yang harus dipelajari. Makanya thalabul ilmi fardhah di situ. Mencari ilmu hukumnya wajib di situ. Artinya seandainya dia itu tidak mempelajari ilmu tentang syariat, ya, ilmu tentang akidah, ya, terus selama itulah dia dosa. Salatnya gimana? Salatnya tetap sah seandainya sesuai dengan rukun, sesuai dengan syarat. Tetapi dia diberi hukum dosa sebab meninggalkan belajar daripada hukum-hukum syariat tersebut. Bitar kita alumi dalik, ya, karena dia tidak mau ngaji, gitu ya. Begitu juga seandainya apa? Seandainya dia tahu orang yang puasa itu haram makan, nggak boleh makan, tetapi dia nggak tahu kalau makan itu batalin puasa, ya, beda nggak tuh? Beda. Tadi kan yang awal, yang orang yang diberi udur adalah orang yang nggak tahu kalau makan itu batalin puasa. Kalau ini enggak, dia tahu kalau makan itu nggak boleh bagi orang yang puasa, haram orang puasa makan, tetapi dia nggak tahu ini batalin puasa apa enggak. Gitu loh. Terus dia makan, maka orang tersebut batal puasanya. Ya. Terus wala yuftir, dan tidak batal puasanya bihubarin, dengan debu. Kalau kemasukan debu nggak masalah. Misalnya naik kendaraan terus ada debu yang masuk ke hidung, masuk ke mulut, itu nggak masalah. Bihubarin nahwi tariq, dengan debu-debu yang ada di jalan, ya. Wala bihurbalati nahwid dakik, itu. Terus wala biwusulil asar, dan juga tidak batal dengan apa? Masuknya bekas kawusulirih bisum, seperti kita mencium minyak wangi, ya, yang mana bau aromanya itu nyengat sampai ke dalam bagian dalam, itu nggak masalah, karena itu hanya asar doang. Walaupun ini misalnya nih dia naik motor sambil buka mulutnya, wah, ya, dia kemasukan hidung, kemasukan debu. Sebab dia sendiri kenapa dia buka mulut, walaupun seperti itu nggak batal puasanya, ya, karena wah anginnya adem kan, ya kalau gerimis hujan ya jangan. Iya, ini apa namanya, debu ya. Terus wala biusulil asar, dan tidak dengan masuknya asar bekas kawusuliri bisum ila dimaghihi. Misalnya ada apa namanya, bukhur, ya,
dupa itu juga nggak membatalkan puasa. Kan itu kan dupa kalau kita bakar itunya kan asapnya kan, nah itu nggak masalah. Wa ta'am bidok ila halqihi. Terus wa ta'mi bidok ila halqihi, atau misalnya nyicipin masakan, ya, nyicipin masakan, tapi jangan ditelan, ya, dimasuk udah kerasa manis atau apa, langsung dilepahin lagi itunya masakannya, jangan kuah masuk ke mulut terus ditelan. Nyicipin kan nggak apa-apa semangkuk, ya bukan nyicipin ya, atau nyicipin dikit netes ke mulut kuahnya, jangan ditelan ludahnya, terasa udah itu masakan dilepahin, kan masih ada bekas di lidah tuh, itu nggak masalah, ya. Wala bidukhuli dubabah, atau tidak masalah ketika kemasukan lalat ke dalam perutnya, ke dalam mulutnya, gitu ya. Terus wa in ta'ammada fatha famihi, walaupun dia sengaja membuka mulutnya biar masuk lalat, ya, buka mulutnya lalat banyak, dia buka mulutnya masuk ya lalat, ya, nggak apa-apa. Li adami qasdihi lidzalik, karena dia tidak memasukkan itu si lalatnya sendiri yang masuk ke mulut. Wali usri tajannubihi, dan susah untuk dihindari itu semua, ya, seperti itu. Terus wali annahu ma'fuun an jinsihi, dan juga itu di ma'fu, nggak masalah, an jinsihi, dari jenis-jenisnya seperti yang dijelaskan tadi. Terus wala yuftir aidan, dan tidak batal juga bibal irik, dengan menelan ludah, nggak masalah. Menelan ludah boleh nggak? Boleh, tapi syaratnya ludah yang harus at-thahir, ludah yang harus suci. Kalau ludahnya najis nggak boleh, ludahnya najis nggak boleh. Kalau ludahnya najis, iya, ludah yang kecampur sama darah itu nggak boleh. Al-khalis, yang murni. Kalau ludahnya kecampur sama es teh, ya nggak boleh, ya, harus ludah enak ya minum. Wah, kalau nelan ludah nggak masalah, dia minum es teh dicampur sama ludahnya, ya nggak boleh juga, harus ludah yang murni. Min ma'dinihi, ludah yang masih di dalam mulut. Kalau ludah yang udah keluar, tidak boleh. Bawa gelas, dia ludah di dalam gelas itu, terus diminum, tidak boleh. Wahwal fam jami'uhu, walau ba'da jam'ihi, walaupun ya dia kumpulin ludah di mulut nih, mau sampai banyak ludahnya dia telan, tidak masalah, selagi itu masih dalam mulut. Kan ada tuh kadang orang keluar ludah terus ya, sebab makan apa atau makan yang min atau gimana, itu kan kadang ludahnya kan, iya kan, liurnya kan terus keluar kan ada. Ya, kalau makan yang sepet yang asam-asam ya, itu kan keluar udah terus tuh, tidak apa-apa. Apa? Enggak. Terus li usri taharusi anhu, karena susah kalau misalnya mau dihindari. Itu ya. Terus wali annahu lam yahrus an ma'dinihi itlisan, ya, karena dia tidak keluar dari sumbernya ludah. Itu sumbernya itu lisan, lidah tadi. Itlisan kaifama taqlub ma'dudun min dakhil fam falam yufarik ma'alaihi ma'dinuhu wa kharaja bitahhir, kecuali dari ludah yang suci, al mutanajjis, ludah yang najis, kaman, seperti orang, damiyat, yang berdarah, lisatuhu, gusinya,
Ada orang kulisinya bengkak, gusi bengkak, terus dia keluar darah kan. Nah, wa in abyadorikuhu, terus apa? Kalau darahnya tertelan batal, sengaja tertelan batal. Terus kalau udah darahnya dia buang ya sampai berhenti darah, tinggal masih ludahnya, tapi dia tidak sucikan dengan air, dia tidak kumur-kumur. Terus apa? Ludahnya kecampur dengan bekas luka yang tadi keluar darahnya, itu pun nggak boleh ketelan. Kenapa? Sebab ludahnya sudah menjadi ludah yang najis. Itu. Terus wa bil khalis al mukhtalit, berbeda dengan ludah yang yang murni, ludah yang sudah kecampuran. Ay wa kharajikil khalis arik al mutabiharihi, ya, walau bitahirin akhar, walaupun kecampuran dengan barang yang suci yang lain. Kaman fatala khaiton masbuhon, kayak orang dulu contohnya. Orang dulu itu kalau benangnya itu kan masbuh. Masbuh itu benangnya itu dicelupin ke pewarna. Mereka kan jadi apa sih, kalau bikin kain itu kan ada benang. Kalau sekarang kan print. Kalau dulu kan ditenun. Ya kan benangnya kan warna kan. Nah, itu kan benang pewarnanya itu kadang masih luntur. Nah, orang dulu itu di ini basahin di mulut tuh masih perwarnanya itu kecampur sama ludah. Terus kalau ludahnya tertelan batal. Seperti halnya misalnya apa? Kayak dia misalnya ngemut sesuatu yang mana ada sesuatu itu mengeluarkan warna terus kecampur sama ludah. Misal kayak permen lah, ya, ngemut permen, ya kan? Terus permennya kan nyatu sama ludah tuh, itu pun batal. Apa? Enggak apa-apa. Kalau masih dalam mulut enggak masalah. Ketelannya itu yang batal. Kan permen tuh, permen kan gulanya kan ini kan hancur kan kalau kena air kan di mulut. Nah, itu kan ludahnya kecampur sama gula terus ketelan, itu batal. Harus ludah yang suci, ludah yang tidak tercampur dengan yang lain. Wabilladhi ibtalahu min ma'dini ghairahu ka'an kharaja min famihi. Wabilladhi ibtalahu masbuhan taghayyara bihi riquhu wabilladhi ibtalahu min ma'dinihi ghairuhu ka'an kharaja min famihi wal ila dhahiril syafah. Nah, ini hati-hati nih. Juga ludah, syarat yang ketiga, ludahnya masih dalam mulut. Kalau ludahnya keluar terus dimasukin lagi, itu membatalkan. Gimana? Salah satu contohnya bibir, ya, bibir itu bagian luar. Kalau misalnya dia gini sampai bibirnya itu basah, terus sudah basah dia masukin lagi, nah itu jangan ketelan. Kalau misalnya dia basahin bibirnya sampai benar-benar basah, terus dimasukin lagi itu, nah itu ludahnya yang masuk itu jangan sampai ketelan. Wa kan kharaja min fami wal ila syafa wa in ada ila famihi min khayti khayatin aw imra'atin fi ghusliha fayuftir bi jami dalik, maka semua itu akan membatalkan puasanya. Insyaallah kita lanjutkan lagi yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.